Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehubungan dengan berita yang lagi marak-maraknya, sebenarnya jujur aku tuh nggak pengen banget komentar, tapi karena media adalah sahabat-sahabat aku ya, jadi mau menolak pun sulit. Ini pulang umroh saya langsung kesini loh. Jadi menurut aku kan dari awal udah dibeberkan, sudah diberitahu, buktinya juga udah ada. Bahkan aku yang diserang sama netizen, mungkin karena Mbak LM-nya sekarang lucu katanya. Tapi kan lucu bukan berarti lolos dari kebohongan yang dia buat kan. Gitu. Terus aku yang malah diserang dibilang pansos. Dan sama aja. Memang sama aja, tapi kan saya bertaubat, itu bedanya. Dan saya mengakui, tidak munafik gitu. Dan saya tidak pernah mengakui anak orang sebagai anak saya. Itu sih. Tapi ini juga udah jadi prediksi kayu ya kalau ada LM ini bakal jadi tersangka Lo sendiri. kapan ya ketemu kalian di PIK itu ya yang aku bilang gak akan ada RJ? Itu kan sebenarnya saya sudah ada chatting dengan Bang Muslim ya. Ini kalau ada RJ saya buka semua nih tentang semuanya lah ya yang saya tahu gitu. Karena sebenarnya kalau di sini netizen bilang aku pansos, silakan netizennya ke Bareskrim, silakan netizen yang ditanya selama 12 jam, silakan netizen yang datang dan memberi bukti-bukti gitu aja sih. Jadi karena aku itu kan kalau bicara tuh by bukti gitu. Karena nggak dosa gitu kalau kita tuh berbohong. Tapi dengan ditetapkannya Lisa sama Mabes jadi tersangka, mungkin menurut kamu apakah sudah benar gitu? Artinya benar itu memang sudah langkah yang tepat mungkin untuk dari kepolisian sendiri? Langkah yang amat sangat tepat dari pihak Bapak Ridwan Kamil, Ibu Cinta, dan juga pihak Bareskrim. Karena apa? Karena banyak sekali Mbak Lisa Mariana ini mencoreng nama baik institusi. Contohnya, dia bilang, alah nih settingan, alah ini semua hasilnya direkayasa karena dia adalah pejabat. Ayo mari kita kilas balik, apakah Pak Ridwan Kamil itu seorang pejabat? Bukan kan, dia adalah pegawai sipil. Satu, saya bukan buzzernya Pak Ridwan Kamil ya, saya hanya perempuan yang ingin berbuat lebih baik aja. Kalau apa yang saya tahu tapi saya diem aja rasanya berdosa ya. Itu aja sih. Apalagi saya mengantar dia untuk USG, saya mengantar dia uangnya, saya yang juga ada di surat pernyataan tanda tangannya gitu. Nanti mungkin kalau ada pengadilan ya mungkin saya juga pasti akan dipanggil kan sebagai saksi gitu. Kalian bisa lihat lah apakah saya pantas atau tidak itu. Karena menurut saya enakan jadi pembisnis kok dibanding jadi artis. Saya nggak. Dan satu lagi, sepansos-pansosnya aku yang kalian bilang, saya tidak pernah terima endorse. Bisa dilihat di Instagram saya. Itu satu. Kedua, saya kalau jadi bazarnya Bapak Ridwan Kamil, saya tidak pernah juga bilang bahwa Pak Ridwan Kamil ini benar. Saya selalu bilang, mana saya tahu mereka ke Palembang kah, ke Zimbabwe kah, main ludo kah, bercocok tanam kah. Tapi kalau kita lihat dari pihak Lisa ya, sedemikian dia gencar tanpa tanpa ragu-ragu gitu untuk membela katanya anaknya Bapak Ridwan Kamil ini yang katanya ya ternyata kan tidak ya. Saya lihat mungkin pernah ya, ini kan saya bilang mungkin pernah bercocok tanam, tapi kan pencemaran nama baiknya bukan di situ. Pencemaran nama baiknya dibilang bahwa anaknya adalah anak Bapak Ridwan Kamil. Itu loh. Jadi biar kalian tahu di sini kenapa kok Lisa ditangkap, kan Lisa ngomong kebenaran. Kalau masalah bercocok tanam itu saya tidak tahu karena saya nggak ada di situ Mbak. Mas gitu ya. Itu aja. Jadi
saya juga tidak membela Ridwan Kamil. Kenapa? Ya terima kasih juga Mbak Lisa, karena dengan mulut Mbak Lisa kita semua juga jadi tahu bahwasannya saya juga tidak berani untuk bersuara, karena kan dulu juga saya disuruh ya. Ya bahwa saya tetap pejabat banyak yang begitu ya, dan saya juga punya beberapa nama juga sih, memang ada yang begitu. Cuman ya nggak ketahuan aja, atau cowoknya nggak berani aja gitu kan. Nah cuman yang saya bingung kenapa Mbak Lisa berani banget. Mbak Lisa ini tahu ini bukan anaknya loh. Emang kalau misalnya bercocok tanam terus abis itu nambel misalnya, ini ibarat katanya. ini angan-angan ya, ibarat kata kemungkinan belum tentu terjadi, tapi kan menurut saya mungkin bisa jadi terjadi gitu, mungkin ya. Nambel apakah ternyata DNA-nya bisa sama, kan belum tentu. Pasti itu sama dengan DNA ayahnya. Kenapa saya ngotot abis-abisan membela? Karena di satu sisi saya pingin punya anak. Kenapa anak kamu dieksploitasi Mbak untuk ekonomi dan uang? Aku gini loh, yang saya pertanyakan apa sih sebenarnya motifnya? Saya pelajari, ketika di PN uang. Dan kalian kan nggak tahu kan di sini, saya beberkan di sini. Kenapa? Apa hasil dari restoratif justice tersebut? Hasilnya adalah pihak Lisa Mariana, lawyernya itu meminta 10 miliar. Lah, dia yang salah. Dia juga yang minta uang, bagaimana? Kan gitu. Lucu. Padahal di situ ketika kalau dia cuma meminta, tolong saya mau damai, saya mau tenang aja, saya nggak minta apa-apa, saya akan meminta maaf kepada publik bahwa ini semuanya kebohongan apa segala macam, seperti yang memang yang terjadi, bukan anaknya, kan gitu. Mungkin itu akan dimaafkan dan tidak akan jadi lanjut. Tapi malah minta 10 miliar. Jadi restoratif justice yang mana? Ya kalian lihat sendiri aja. Oke, kemarin kan dia dipanggil ya, tapi dia manggil dengan Alasan sakit? Iya, 2 kali dia dipanggil manggil. Oh udah 2 kali? Sekali lagi dijemput. Mau aku yang jemput? Kalau aku yang jemput enak, naik Mercy ya, atau naik Alphard boleh. Kalau yang lain kan yang jemputnya nanti naiknya yang lain. Berarti dengan status tersangkanya ini puas nggak atau? Tidak ada orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Bukan puas, tapi aku lebih akhirnya apa yang aku suarakan selama ini terbukti gitu loh, karena netizen ini kan selalu menggadang-gadangkan ini loh, Lisa Mariana yang sekarang menjadi role model-nya, atau ada fansnya Lisdut makan tuh Lisdut ya. Sekarang adanya Ayu Langsing. Gitu. Jadi aku di sini tidak pernah, kan banyak juga bilang lu sama aja. Emang saya pernah berkata bahwa saya bukan orang ketiga dulu ya. Kan saya pernah berkata di podcast manapun, bahkan kalian juga tahu, semua artikel saya tidak ada yang baik. Bahkan saya sekarang menata diri saya ini cukup keras untuk berkomitmen jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Mungkin dengan adanya saya diberikan sakit sekarang, saya divonis ya abis angkat rahim kemarin saya divonis tumor ganas dan saya harus menjalani operasi kembali. Ini juga oleh oknum pejabat loh mas. Mungkin kalau saya buka akan ramai, tapi nanti aja, belum saatnya. Tapi saya berani mengacungkan 4 jempol saya, kalau ada 5 untuk Lisa Mariana, karena dia berani berspeak up tentang Ridwan Kamil. Itu sih ya. Itu satu. Kedua, yang saya tidak setuju cuma satu.
karena anaknya saja. Itu aja, karena anaknya aja. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena anaknya aja. Karena kan kasihan, saya ini mau punya anak loh, susah banget. Kalau boleh gak Mbak Lisa, aku minta anaknya gitu. Kalau Mbak Lisa butuh apa-apa, bilang aku. Hubungi aku. Saya siap menjadi garda terdepan untuk anak Anda. Benar. Karena kasihan anaknya, dari jejak digital dibawa-bawa, dites DNA, ini anak punya memori nanti ke depannya itu luar biasa loh. Kenapa? Saya ini anak broken home. Mama papa saya itu bercerai pada saya umur 8 tahun. Anaknya Lisa umur berapa sekarang ya? 6. Dan itu sudah menjadi memori loh. 6 tahun sudah menjadi memori loh.